Jadi ini antara provider, pemberi layanan, dengan patient ya. Jadi itu adalah bentuk komunikasi interpersonal juga. Kemudian ada one-on-one communication, ya hampir sama semuanya. Jadi apakah itu bentuknya counseling, ini juga interpersonal, kemudian personal selling, ini juga sama. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari interpersonal communication. Kemudian ada juga dialog, ya, community dialog. Jadi memang ada komunitas untuk bisa sharing. Nah ini. Jadi semuanya berangkat dari interpersonal communication. Jadi yang jelas kalau interpersonal communication adalah basicnya komunikasi massa. Basic dari komunikasi massa itu selalu diawali dari interpersonal communication. Nah, kalau kita lihat misalnya bagaimana komunikasi antara fisioterapis dengan pasien, ya maka karena ini area yang spesifik ya, area spesifik, maka dia cenderung menggunakan private communication, jadi lebih private biasanya. Jadi private tapi tetap profesional. Jadi private tetap profesional. Jadi jangan sampai tidak profesional. Itu yang sering disalahgunakan oleh para profesional. Mestinya kalau dia private profesional, tentu tidak akan membahas hal-hal yang sifatnya aib, ya. Jadi lebih banyak mengikuti masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah fisioterapi kalau itu. Kemudian komunikasi interpersonal ini ada dua dampak yang bisa terjadi, ya. Ada dua dampak yang bisa terjadi. Bisa membawa perubahan yang positif, bisa juga membawa perubahan yang negatif. Ya tentu kalau outcome-nya adalah perilaku, ya, atau perubahan sosial, maka kita bisa langsung melihat dampaknya itu. Jadi seorang komunikator dan komunikan misalnya dalam berinteraksi, ya, itu bisa outcome-nya membawa perubahan yang positif, bisa perubahan yang negatif. Tinggal si komunikatornya ini, tinggal si komunikatornya bagaimana dia mendirect komunikasinya menjadi lebih positif. Karena memang ide pertamanya kan dari komunikator, ya. Bahwa komunikator itu dia sebagai sponsor, dia sebagai pelopor terjadinya komunikasi itu. Jadi kalau misalnya dia mendirectnya nggak tepat, nggak pas, maka bisa berdampak negatif. Nah ini yang biasa terjadi kalau di tenaga kesehatan, misalnya ketika melakukan kegiatan komunitas, ya kegiatan komunitas di suatu daerah, kemudian dia mencoba mengembangkan pola komunikasi personalnya nggak mengikuti budaya yang ada di sana, maka itu bisa berdampak negatif. Jadi komunikasinya bisa macet di situ, sehingga tujuan dari komunikasi itu tidak dicapai. Ya, jadi gitu. Jadi bahwa komunikasi kesehatan itu lebih berorientasi kepada perubahan perilaku dan perubahan sosial. Jadi misalnya kalau kalian ketemu dengan pasien atau klien, ya, untuk memberikan informasi tentang kesehatan, maka yang paling penting itu adalah perubahan perilaku, ya, perubahan perilaku. Jadi polanya dari tahu, ya, menjadi paham, dari paham menjadi sadar, dari sadar menjadi berubah perilaku. Itu yang harus kita ketahui bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Ya. Kemudian, nah,
dalam melakukan interaksi, ya, dalam komunikasi itu kan pasti ada interaksi. Nah, dalam melakukan interaksi, biasanya ada verbal dan non-verbal sign yang terjadi dalam interaksi tersebut, dan itu memberikan arti terhadap perilaku dan kegiatan komunikasi. Ya, jadi bisa verbal maupun gestur. Jadi hati-hati di dalam berkomunikasi, verbalnya bisa berbeda dengan gesturnya. Ini harus benar-benar diantisipasi, ya. Karena sebenarnya lebih kuat itu adalah gestur. Kalau di daerah itu, ya, yang agak secara sosial ekonominya agak berbeda dengan kita. Nah, biasanya komunikasi verbal nggak begitu lancar, tapi non-verbalnya bisa ditangkap, mereka bisa paham. Ya, maka dua model komunikasi tersebut, apakah itu verbal dan non-verbal, itu kalau bisa sinkron, dan sinkronnya ini menjadi sebuah komunikasi efektif. Artinya komunikasi efektif itu benar-benar dia membawa perubahan, ya, terhadap perilaku dan kegiatan komunikasi yang diharapkan. Kemudian komunikasi juga dipengaruhi oleh postur, isyarat sosial, ekspresi wajah, dan bahasa yang disampaikan. Nah, boleh isinya benar, boleh isinya bagus, tetapi kalau secara teknis menunjukkan adanya gestur yang nggak bagus, postur, isyarat sosial, ekspresi, kemudian ini tidak bisa diterima oleh orang, maka tentu tidak ada interaksi yang positif, ya. Jadi hati-hati dengan hal seperti ini. Jadi pasien tuh, misalnya kalau kita berhadapan dengan pasien, mereka tuh agak sensitif, ya. Jadi banyak di antara tenaga kesehatan itu memperlakukan pasien seperti orang sakit. Dalam tanda kutip, ya, orang sakit itu artinya dia benar-benar ditolong, ya, sampai dia nggak usah capek, nggak usah ada gerakan, ya kan. Nah, ini juga bentuknya yang salah. Atau misalnya pada saat berkomunikasi dengan pasien itu memperlakukan seperti anak-anak misalnya, padahal orang dewasa, ya. Mungkin karena menganggap ada gangguan kognitif, misalnya stroke nih, ada gangguan kognitif, biasanya si terapis juga cara berkomunikasinya seperti dia menghadapi anak-anak, padahal dia tidak bermasalah dengan kognitif. Kognitif levelnya biasa-biasa saja, ya. Cuma ada impairment, dan itu bukan berarti kalau impairment dia ada masalah dengan kognitif. Jadi di situ yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan bahasa yang bisa diterima oleh mereka, ya. Nah, ini yang pernah saya alami ketika di rumah sakit. Memang agak berbeda, ya, frekuensinya antara terapis sama yang bukan terapis, atau yang terapis baru sama yang sudah senior misalnya. Itu beda cara berkomunikasinya. Karena memang komunikasi itu terbangun oleh proses juga. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung berubah kemampuan komunikasinya tanpa pengalaman, tapi tetap harus butuh pengalaman, ya, agar penguasaan kita kepada pasien menjadi lebih baik. Nah, banyak sekali pasien itu agak sensitif, apalagi kalau kasus-kasus yang neurodegeneratif. Ya, neurodegeneratif itu dia menyadari bahwa kondisinya makin turun, ya kan? Sehingga karena kesadaran itu, maka dia menjadi selalu khawatir, dia menjadi emosional, ya kan? Dia menjadi parno, ya. Jadi gitu. Jadi hati-hati ketika berhubungan sama komunikan, ya, tapi dengan latar belakang dia ada masalah kognitif. Itu yang harus kalian tandai. Misalnya gini, untuk kasus lansia itu cukup banyak mengalami gangguan
kognitif degeneratif. Nah, maka mereka ingin diperlakukan layaknya seperti orang normal sebenarnya. Jadi sebisa mungkin memang pada saat berkomunikasi dengan mereka dengan gangguan atau dengan masalah neurodegeneratif harus melakukan approach yang bagus, ya. Jadi pendekatan yang bagus agar mereka bisa menerima keberadaan kita. Apalagi kalau misalnya kita masih baru, ya, masih baru ketemu. Nah, itu lebih riskan lagi terjadi mispersepsi. Nah, kemudian dalam komunikasi interpersonal ada yang dinamakan dengan dynamic interpersonal behavior. Seperti apakah dynamic interpersonal behavior? Itu dipengaruhi oleh beberapa faktor budaya. Yang jelas faktor budaya memegang peranan penting. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaannya ada di masyarakat, ya, itu bisa mempengaruhi kemudian menggunakan simbol yang disepakati seperti ekspresi wajah. Jadi kan memang kalau komunikasi atau bahasa itu kan harus ada kesamaan, ya, kesamaan persepsi. Nah, kesamaan persepsi itu membangun pemahaman yang sama, ya, kemudian nanti akan bisa menggerakkan interpretasi sinyal dan simbol, bagaimana seseorang memahami komunikasi tergantung kepada level pendidikan, nilai budaya, usia, tradisi orang tua, dan lingkungan sosial. Jadi untuk budaya ini, ya, proses perubahan perilaku itu menjadi lebih positif ketika itu diberikan reward, dan menjadi negatif begitu diberikan punishment, ya. Jadi oleh karena itu untuk kemampuan tersebut sangat ditentukan oleh secara sosial ekonominya kurang, ya, tetapi pendidikannya mampu mengangkat martabatnya. Nah, ini yang paling penting. Jika kalian ingin yang bagus, memberikan potensi yang bagus ketika nanti menghadapi dunia kerja. Jadi ini yang sangat penting sebenarnya adalah pendidikan. Pendidikan itu nggak mesti di sekolah, ya. Jadi banyak juga orang berpendidikan bukan karena sekolah, berpendidikan karena karena lingkungan. Karena lingkungannya menyebabkan dia di negara kita orang yang seperti ini. Jadi sekolahnya tidak tinggi-tinggi, tapi pendidikannya cukup mumpuni, ya. Kemudian proses sosial dan kognitif pada interpersonal communication. Jadi di interpersonal communication dalam prosesnya itu dipengaruhi oleh isyarat sosial, kemudian pengutamaan kebutuhan dan proses kognitif yang berbeda pada setiap individu. Jadi bagaimana sinyal-sinyal sosial yang ada di masyarakat, kemudian mana yang menjadi prioritas, ya, untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dan proses kognitif jelas setiap individu itu beda-beda. Jadi karena perbedaan proses kognitifnya, maka harus ada
pemahaman dari kita. Jadi jangan selalu memaksakan kehendak ke orang lain karena eh, apa? Karena eh, baik itu potensi maupun proses kognitifnya beda-beda. Ya, setiap orang punya potensi yang berbeda. Kemudian proses kognitif ini juga bisa berbeda. Karena proses kognitif ini sangat ditentukan oleh stimulus yang masuk dan lewatnya dari mana stimulus tersebut. Itu yang harus menjadi perhatian buat kita semuanya. Kemudian faktor sosial dan kognitif ini berperan sebagaimana sikap kita dalam membagi. Maksudnya berperan terhadap bagaimana sikap kita dalam membagi. Ya, jadi sosial dan kognitif kita yang menentukan sebenarnya faktor sosial dan kognitif. Nah, tunggu. Oke, kemudian perubahan hanya akan terjadi jika seseorang memahami, kemudian memproses, mengingat, dan termotivasi menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang outcome-nya itu kan adalah perilaku sebenarnya ya. Jadi bagaimana perilaku dia sehari-hari. Jika ingin mengubah seseorang, ya yang pertama adalah membuat dia paham dulu, ya, membuat dia tahu, membuat dia paham, kemudian baru dia menyadari. Setelah dia sadar, baru dia termotivasi untuk melakukannya, ya. Jadi itu prosesnya. Jadi isyarat sosial, kemudian kebutuhan, dan faktor-faktor. Bahwa perubahan dapat terjadi jika seseorang mampu menyampaikan makna yang bersifat general dan saling memahami. Jadi untuk proses membuat lebih baik, merubah dari yang tidak baik menjadi baik, maka seseorang harus mampu menyampaikan informasi ya yang sifatnya general dan saling memahami. Oleh karena itu maka untuk isu-isu tertentu ya, isu-isu tertentu kalau mau dikomunikasikan ya selalu mulainya dari yang sifatnya general dulu ya. Jadi jangan terlalu private, jadi lebih ke general dulu, kemudian setelah itu sudah ada saling pemahaman ya. Ada kesepahaman dengan antara komunikator sama komunikan. Kemudian selanjutnya usia dan gender juga mempengaruhi motivasi melalui interpersonal communication. Nah ini nggak bisa dipungkiri memang usia atau umur dan gender sangat mempengaruhi motivasi. Ya, kemudian personal experience juga mempengaruhi kemampuan komunikasinya. Jadi yang jelas gini, ada proses learning di dalamnya. Ya. Di dalam kita berkomunikasi, tentu banyak sekali informasi yang kita dapatkan, dan apakah informasi yang kita dapatkan itu bisa atau informasi yang kita berikan itu bisa merubah perilaku seseorang. Artinya kalau mau merubah perilaku seseorang, ya pastikan bagaimana agar kita dapat memotivasi mereka menjadi lebih bisa menerima kita, bisa menerima informasi yang kita berikan, dan dia bisa berubah perilakunya.
Selama perilakunya nggak berubah, nggak ada gunanya kita memberikan informasi, karena kita berharap informasi yang kita berikan akan merubah perilakunya. Selanjutnya, proses kognitif, ya. Jadi proses kognitif, eh, membutuhkan pengetahuan dengan memanfaatkan alasan, intuisi, dan persepsi, ya. Jadi kalau kita belajar neuroscience, kita sudah tahu misalnya bagaimana informasi itu datang ke reseptor, ya. Nanti dari reseptor kemudian ditangkap, dikirimkan sinyalnya ke area korteks untuk dilakukan proses modulasi. Kan gitu sebenarnya. Ini hampir sama, bahwa di sini membutuhkan pengetahuan dengan memanfaatkan alasan, intuisi, dan persepsi. Selanjutnya, pengetahuan dan attitude itu berubah karena dipengaruhi oleh cara penyampaian. Nah, ini kalau teknisnya menyampaikannya tidak enak, ya, tidak nyaman, maka tentu akan mempengaruhi penilaian. Karena penilaian itu sebenarnya bisa dari poin-poin yang berbeda. Misalnya ada poin fisioterapi, ada poin medis misalnya. Nah, itu kan semuanya berbeda-beda. Paling penting adalah perubahan yang permanen. Ya, paling penting adalah perubahan yang permanen. Jadi memang kalau kita lakukan komunikasi, itu usahakan memang kita bisa membuat perbedaan mulai dari hal yang sifatnya personal menjadi sifatnya yang lebih umum, lebih general. Ya, gitu. Kemudian dialog komunitas. Nah, untuk komunitas bisa ada komponen interpersonal, bisa juga ada komponen antar personal. Artinya kan bukan lagi antara individu, tapi bisa juga dengan komunitas. Dan kalau sudah terjadi komunikasi secara komunitas, maka ini akan lebih baik. Karena eh, apa keterlibatan dari banyak orang lebih baik, karena setiap orang mungkin akan beda-beda perannya dalam melakukan komunikasi. Kemudian mendengarkan komunitas dan anggotanya terkait kebutuhan dengan tindakan dan kebersamaan dalam berbagai lintas sektor melalui intervensi komunikasi kesehatan. Jadi kita harus bisa mendengarkan, mencari tahu kira-kira kebutuhannya apa, kemudian kalau bisa bekerjanya secara kolaboratif. Kemudian selanjutnya dialog komunitas yaitu merupakan bagian integral dari mobilisasi komunitas. Jadi komunikasi itu sangat urgent, sangat penting dalam membangun komunitas. Oleh karena itu maka setiap orang harus bisa membuktikan dirinya mampu berkomunikasi, karena nanti begitu berhadapan dengan klien, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun komunikasi yang efektif. Ya, kemudian kekuatan personal selling ini juga masuk dalam interpersonal, ya. Personal selling adalah kekuatan seseorang untuk bekerja, memperkenalkan, merekomendasikan, menjelaskan, dan menunjukkan kepada masyarakat sehingga kepercayaan sehingga kepercayaan itu dan perilaku yang lebih sehat. Jadi untuk perilaku yang lebih sehat, memang dibutuhkan bentuk komunikasi yang lebih spesifik, ya, lebih ke personal selling, ya. Apalagi saat ini personal selling sangat dibutuhkan, ya. Jadi public figure sekarang sudah mulai menjual dirinya, ya kan. Lumayan dia mengendorse misalnya, atau dia di-endorse oleh beberapa produk, kemudian dia bisa mengembangkan dirinya secara virtual. Nah, ini mungkin teknologinya harus kita sesuaikan. Kemudian personal selling banyak digunakan dalam memenuhi kebutuhan
melalui intervensi komunikasi. Jadi kita tahu sudah banyak grup-grup Facebook, Instagram dan semuanya itu bisa mengembangkan intervensi komunikasi ya. Kemudian konseling membantu seseorang dalam memiliki kemampuan sehingga berdampak terhadap kepercayaan diri, attitude dan perilaku. Kemudian membangun trust dan respect di antara kita. Ini hal yang sangat penting ya, membangun trust ini siapapun harus memiliki ini trust yang tinggi. Kalau trust-nya tinggi, orang jadi bisa mengikuti kita. Tapi kalau trust-nya orang sudah kurang, tidak ada, maka buat apa juga mereka ada kerja. Jadi makanya yang harus diperbaiki adalah bagaimana kita menyadari bahwa respect each other itu sangat penting, ya. Bahwa kita baik ke semua orang itu sangat penting. Kemudian membuat seseorang yang mau berupaya kuat dalam mengikuti saran yang diberikan. Karena memang konteksnya adalah kesehatan, maka di sini ada upaya memberikan pelayanan. Nah, bisa saja kalau mereka menggunakan sarpras, tetapi harus tetap diperhatikan bagaimana prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, transparansi itu dijaga. Nah, buat para praktisi, ya, baik itu sebelum pandemi maupun setelah pandemi, memang yang mereka butuhkan adalah komunikasi. Jadi banyak kegagalan fisioterapis karena apa? Karena dia tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, kita tahu bahwa di masyarakat itu cukup variasi ya. Ada yang strata sosial ekonominya rendah, ada yang tinggi, ya kan? Kadang-kadang di antara mereka juga nggak nyambung. Tetapi kita sebagai pemberi layanan ya harus bisa berkomunikasi dengan mereka seoptimal mungkin, ya. Jadi memang ada peran yang harus kita kembangkan, mungkin dengan format-format khusus, ya. Jadi pasien yang ingin dilihat sebagai pihak yang diperhatikan kebutuhannya versus nakes yang membutuhkan waktu lebih untuk berkomunikasi, ada konflik prioritas, kebutuhan perawatan. Yang jelas memang waktu itu sangat penting ya, kesempatan itu sangat penting. Jadi kadang-kadang kita dihalangi oleh waktu, kesempatan dalam menyampaikan informasi. Nah itu jangan sampai menjadi rintangan buat kita untuk mengembangkan pelayanan berbasis edukasi. Kemudian barrier komunikasi efektif, jadi tidak efektifnya komunikasi itu bisa diakibatkan oleh beberapa faktor, bisa dilihat di sini. Ada level pendidikan, literasi kesehatan, bahasa budaya, kemudian limitasi kognitif, lemahnya pemahaman akan jargon kesehatan, penyakit stres, kondisi sosial ekonomi. Nah, di antara semua ini mana yang paling tinggi kontribusinya terhadap komunikasi efektif? Ya, atau mana yang paling tidak berkontribusi terhadap masalah masalah rendahnya kompetensi seseorang. Biasanya yang paling banyak itu adalah di stres misalnya, atau limitasi kognitif. Ini yang paling banyak berkontribusi. Ya. Oke, kemudian tren komunikasi antara provider dan pasien saat ini sudah lebih baik karena awareness, kemudian selanjutnya adalah pendidikan. Tapi sebenarnya pendidikan juga bisa membawa awareness yang lebih bagus. Tetapi kalau misalnya mau bekerja sama dengan lingkungan, itu jauh akan lebih bagus dalam mengembangkan komunikasi. Karena banyak pasien di pinggir-pinggir ya, tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan, sehingga kesehatan mereka terancam. Misalnya kesehatan terkait dengan stunting, kejadian stunting ini cukup tinggi juga di Jakarta. Kemudian implikasi interpersonal communication kepada teknologi komunikasi. Di
dihiasi oleh teknologi, tidak ada face expression gesture. Jadi kita hanya bisa menggunakan teknologi, ya, menggunakan teknologi. Kemudian dari situ juga kita bisa menampilkan ekspresi maupun gestur yang kita miliki. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau nanya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Si Pen ini yang hadir ada 58 ya. Jadi yang tidak hadir nanti tanda ya. Siapa aja yang tidak hadir? Iya, baik, Pak. Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti materinya sudah cukup. Kemudian saya kasih penugasan aja. Ya, penugasannya adalah membuat resume dari paparan saya barusan. Ya, semaksimalnya yang bisa kalian resume. Kemudian nanti dikirim lewat email, batas akhirnya sampai nanti malam jam 12. Ya, jam 12 malam. Jadi dari sini saya bisa memahami bagaimana cara berpikirnya terkait dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini. Intro. Ya. Izin perkenalkan, nama saya Raskia Disa Paramadiva, selaku Sipen mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Izin bertanya, Pak, dikumpulin itu perorangan atau bagaimana ya, Pak? Iya, perorangan. Ya, perorangan. Dikumpulkan dalam satu link aja. Dikumpulkan dalam satu link aja, kemudian nanti saya tinggal buka link ya. Jadi Sipen sudah mengirim saya sebelum jam 12 malam. Jadi besok pagi bisa lihat. Jadi di link Pak, di link drive terus. Ya, di drive aja. Oh, baik Pak. Oke, cukup kalau gitu. Saya tutup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.